Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pemrograman web praktikum. Jadi masih online ya. Kita akan membahas mengenai mendesain situs web. Jadi hari ini tuh yang bab 4 ini belum ada coding-coding dulu. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara mendesain situs web. Yang akan kita gunakan pada modul 4 ini menggunakan Photoshop. Adobe Photoshop sebenarnya bisa tidak menggunakan Adobe Photoshop, kayak kita menggunakan Adobe Dreamweaver, CorelDRAW, tapi yang ada di modul ini cara-caranya itu menggunakan Adobe Photoshop. Terserah kalian mau menggunakan Adobe Photoshop versi berapa, CS3, CS5, CS6. Kalau yang saya gunakan ini CS6. CS6. Langsung aja ya kita praktek ke cara mendesain situs webnya. Langsung ke nomor 1. Buat file baru Photoshop dengan ukuran 1280 kali 800 pixel dengan background white. Settingan lain tetap. Jadi kita membuat lembar kerja baru di Photoshop. Caranya file, new. Kita masukkan ukurannya tadi berapa? 1280 kali 800. Backgroundnya white, putih ya, masih putih. Kalau udah langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan layer background dengan background berwarna putih. Langsung lanjut, double klik pada layer background yang terbentuk, lalu langsung klik OK. Tujuannya untuk membuat layer background yang terkunci menjadi layer biasa. Jadi ini kan layer backgroundnya masih terkunci, ada gambar gemboknya. Jadi untuk bisa digunakan itu kita harus menghilangkan gambar logo kuncinya ini. Caranya double klik pada layer background ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul new layer, langsung enter aja atau klik OK. Nah, nanti layernya namanya tadi bukan background lagi, namanya udah layer 0 dan gambar gemboknya udah hilang. Oke, langsung lanjut. Lah ini tadi contohnya gambar gemboknya hilang kan. Nomor 3, klik kanan pada layer 0 dan pilih blending option. Kita klik yang bagian layer 0 ini, klik kanan, kemudian blending option yang atas sendiri. Nanti akan muncul layer style. Perintahnya apa lagi? Pada kotak dialog blending option, centang klik gradient overlay, kemudian atur pilih blend if ke gray. Jadi pada kotak dialog blending option yang ini, yang blending option, centang gradient overlay yang ini, gradient overlay dicentang, kemudian blend if nya tetap gray, masih gray, kemudian klik OK. Nah, nanti backgroundnya akan berubah, warnanya yang bawah itu hitam, kemudian degrasi menjadi putih. Lanjutnya ini tadi udah yang blend if nya masih gray. Nerima, pilih ellipse tool, kemudian buat bulatan pada layer 0 yang telah bergradasi hitam putih seperti berikut. Nah, kita nanti membuat lingkaran menggunakan ellipse tool. Buat bulatan yang sama sebanyak 5 dengan warna yang berbeda. Jadi membuat lingkarannya itu 5 dengan warnanya yang berbeda-beda. Langsung aja kita praktekkan menggunakan
ellipse tool itu yang mana mas? Yang ini, yang bawah. Kalau enggak ada, nanti kan yang ellipse tool ini enggak ada, klik kanan aja. Nah nanti ada kan pilihannya, ada banyak, rectangle, ada rounded, ellipse. Nah pilih yang ellipse. Nanti bisa gunakan ellipse toolnya. Langsung aja kita warnanya yang berbeda-beda ya, warna beda-beda. Kita pilih merah dulu aja. Stroke-nya kita hilangkan, jadi garis tepinya nggak usah kita kasih, membuat lingkaran merah. Lingkaran kan kalau buat lingkaran ini kan masih lingkarannya nggak lingkaran banget, ini masih bisa oval, ngikutin mouse kita. Jadi gimana mas caranya biar bisa jadi lingkaran? Jadi sambil mencet shift, nah jadi lingkaran kan, lingkarannya akan bulat. Kita buat lingkaran. Oke, buat 5 ya. Jadi caranya buat 5 itu gini, kita masuk ke layar sini, kemudian klik yang ini, yang new layer, create a new layer. Jadi setiap mau bikin lingkaran lagi, kita harus membuat layer baru lagi. Kita buat yang kedua, ganti warnanya. Nah, kuning. Terus lingkaran yang ketiga masih sama, membuat layer baru, kemudian klik ellipse tool, ganti warna, warnanya terserah kalian. Buat lingkaran kan, lingkaran yang keempat, buat layer baru lagi, pilih ellipse tool, kemudian ganti warna. Oke, oh bentar, nggak muat, tak rapikan terlebih dulu. Udah, kemudian lingkaran yang terakhir buat layar lagi, pilih ellipse tool, ganti warnanya, pencet shift sambil klik mouse-nya. Oke, jadi deh. Nah, agak kurang besar. Caranya kalau kurang besar kayak gitu tadi, klik layar yang ingin atau lingkaran yang ingin dibesarkan, kemudian Ctrl T, Ctrl T. Nah nanti akan bisa dibesarkan, kemudian enter. Oke, sip. Kurang lebih seperti ini ya. Sip. Udah jadi lingkaran. Kemudian perintah nomor 7, klik salah satu bulatan, kemudian pilih menu file, filter, blur, Gaussian blur. Ubah radius Gaussian blur menjadi 90, lakukan kemudian pada semua bulatan. Jadi kita akan membuat bulatan-bulatan ini blur. Caranya gimana mas? Gini, klik yang bulatan pertama dulu, yang lingkaran pertama, layar pertama, kemudian filter, blur, Gaussian blur. Oke aja. Kemudian dibuat radiusnya 90, langsung enter. Ya kan, bener kan? 90 ya, betul sekali, 90. Terus semua dibuat seperti itu, filter, blur, Gaussian blur. Oke, 90.
ellipse filter blur Gaussian blur. Oke, semua kita buat blur. Oke. Oke, jadinya nanti akan seperti ini lingkaran-lingkaran tadi. Nah, seperti itu kan, kurang lebih seperti itu. Lalu langkah selanjutnya ini udah hasilnya seperti ini. Buat lagi bulatan berwarna putih dengan ellipse tool. Kali ini agak lonjong dan diletakkan di sebelah atas. Jadi kita akan membuat bentuk lonjong seperti ini dengan warna putih. Atur file opacity-nya pada blending option menjadi 10 sehingga menjadi seperti berikut. Oke, kita langsung praktek aja. Kita pilih yang tadi ellipse tool, kemudian kita buat lonjong, bentuk lonjong seperti ini. Kemudian warnanya kita ubah menjadi putih. Oke, siap. Lalu apa tadi, atur fill opacity-nya pada blending option menjadi 10 sehingga menjadi seperti berikut. Jadi kita klik 2 kali. Nah, di blending optionnya file opacity-nya diatur menjadi 10. Jadi yang ini kita atur menjadi 10. Langsung klik OK aja. Enggak begitu kelihatan ya, berarti kita buat 20 aja. Kita buat 20 biar kelihatan. 20 atau 25, terserah sih, supaya agak kelihatan putihnya. Nah, kalau saya pakai 25 aja biar agak sedikit kelihatan putih. Kalau udah, nanti hasilnya seperti ini. Sampai di sini background untuk situs telah dibuat. Selanjutnya membuat layout untuk konten situs. Buatlah file baru dengan ukuran 640 x 640 pixel. Beri warna latar belakang hitam dengan paint bucket tool. Oke, kita jadi yang ini tadi, ini untuk background web ini tadi udah selesai. Selanjutnya kita membuat untuk konten situs. Jadi kita membuat layar baru lagi, file new, ukurannya 640 x 640 pixel, 640 x 640 40 pixel. Kita oke. Beri warna latar belakang hitam dengan paint bucket tool. Jadi kita akan mewarnai backgroundnya ini menjadi hitam. Caranya dengan menggunakan paint bucket tool yang ini. Nah, ini. Nah, diubah, pilih warnanya dulu hitam. Kemudian klik oke, langsung jadi hitam. Lanjutnya kemudian pilih rounded rectangle tool, ubah radiusnya menjadi 20 px, lalu buat bidang berwarna putih. Oke, kita membuat kotak. Kita membuat persegi 4 ya. Yang tadi yang di ellipse tool kita klik kanan. Nah, ini kan ada yang rectangle tool sama rounded rectangle tool. Ya, bedanya ini yang rectangle tool ini ujungnya itu lancip. Kalau yang rounded ini ujungnya enggak lancip, kayak masih melengkung gitu. Jadi kita yang pakai yang rounded rectangle tool. Kemudian kita ubah radiusnya menjadi berapa tadi? 20 px. Oh, udah 20 px. Jadi enggak, kalau yang udah 20 px enggak usah diubah. Langsung kita buat kotaan aja di atas background hitam tadi. Oke, segini. Oh, warnanya masih hitam.
kita ubah ke putih. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi tak ulang biar jelas. Ini kan tadi masih background hitam. Nah, kita pakai yang rounded rectangle tool. Langsung kita ke ubah warnanya ke putih dulu. Putih, kemudian kita timpa di atas background tadi. Ukurannya sama background tadi ya, sama seperti ukuran background tadi. Melengkungnya nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, coba kita ubah-ubah ukuran radiusnya, kita 30. Kita coba sekali lagi, kita pakai yang radius 30. Nah, ini kan lumayan agak kelihatan. Tadi nggak kelihatan sama sekali melengkungnya. Sebentar, tak paskan terlebih dahulu. Membuat kayak gini harus butuh kesabaran teman-teman. Oke, dah. Nah, jadinya kayak gini. Udah 012 dengan magic wand tool, pilih bidang putih yang baru dibuat, kemudian tekan Ctrl C untuk menggandakan bidang putih ini. Jadi kita akan menggandakan yang baru kita buat tadi, yang rounded rectangle toolnya. Kita pakai ini magic wand tool. Oh, sebelumnya kita ke layer, kemudian merge visible dulu. Sebelum di apa ini namanya magic wand tool ini, kita ke pilih layer dulu, kemudian merge visible. Kita klik. Mas, gunanya untuk apa? Nah, ini kan sebelumnya layernya masih sendiri-sendiri, yang background hitam tadi sama yang putih ini tadi kan layernya masih sendiri-sendiri lah. Cara menyatukannya kita pakai merge visible, klik layer, kemudian merge visible. Nah, ini kan jadi satu layernya. Supaya apa ya Mas? Supaya bisa dipindah atau digandakan, di copy. Kita klik yang magic wand tool tadi, kita klik. Nah, kita klik yang bagian putihnya, kemudian Ctrl C, kemudian menggunakan menu window, pilih file background yang tadi, lalu tekan untuk menyalin bidang putih ke background. Oh, jadi kita pindah ke background yang tadi, kita Ctrl V nya di sini. Ctrl V nya di sini. Nah, background putih yang di sini tadi akan di copy atau digandakan ke background yang telah kita buat di awal tadi. Jika udah, pilih layer berisi bidang putih yang baru terbentuk, lalu klik 2 kali untuk membuka kotak dialog blending option. Tentukan angle menjadi negatif 90, pilih dan centang pada gradient overlay, lalu klik pada combo box gradient untuk membuka kotak dialog gradient editor. Oke, kita langsung praktekkan aja. Pilih layar bidang putih. Pertama kita klik yang layarnya yang bidang putih ini tadi, klik 2 kali, klik. Oke, udah muncul yang layar style kayak yang tadi ya. Kemudian tentukan angle menjadi 9 negatif 90. Pilih pada gradient overlay. Oke, kita masuk ke gradient overlay, pilih dan centang, udah. Nah, angle-nya yang ini kita buat menjadi negatif 90. Kemudian kita pilih pada combo box. Combo box ini yang ini loh, gradient. Nah, gradient untuk memilih warna. Kita klik aja.
nanti akan muncul gradient editor. Lanjutnya atur slider gradient sehingga posisinya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Kita ngatur posisi ini warnanya supaya sama, jadi kita akan samakan. Kita akan coba samakan dulu. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Lalu klik OK, kita coba lihat bedanya. Nah, ini kan tadi putih polos, kita masukkan ke gradient overlay tadi, ini masuk muncul kayak ada warna di atas, gradiennya hitam dan putih. Lanjut ke perintah berikutnya buka lagi dialog Blender option. Oke, Blender option, kita klik 2 kali lagi, layer style. Kali ini pilih dan centang stroke, lalu tentukan nilainya seperti ini. Oke, kita pilih stroke. Oke, stroke nilainya, size-nya 3, positionnya offset, band modenya normal, size-nya 3, position offset, band normal, opacity-nya berapa, masih sama 100, file type, color-nya hitam. Oke, masih sama, kita oke aja. Nah, tadi kalau yang untuk stroke-nya tadi ini fungsinya untuk nambahin ini garis tepi untuk kotak yang tadi yang udah kita buat. Kan ini ada garis tepi berwarna hitam. Nah, ini tadi fungsinya stroke itu di situ itu tadi. Jika udah, next. Hasil penambahan stroke dan sebagai berikut. Nah, ini kan sama kan, kurang lebih sama lah, anggap aja sama. Oke. Selanjutnya buat file baru dan buat bulatan-bulatan hitam dengan ellipse tool sehingga membentuk gambar seperti awan hitam. Lalu pilih oke, kita jadi membuat file baru lagi, file new. Kita membuat file baru, langsung klik oke aja. Sebentar, kurang lebar ternyata. File new, ukurannya kurang lebar. Oke, jadi seperti ini ya. Kita membuat file baru, kemudian buat bulatan-bulatan hitam dengan ellipse tool sehingga membentuk gambar seperti awan hitam. Membuat awan hitam. Oke, kita coba langsung aja praktekkan. Ellipse tool yang tadi, klik kanan, kemudian pilih ellipse tool. Kita buat warnanya menjadi hitam, kemudian kita coba buat awan. Gimana sih cara membuat awan? Oke, buat awan, kita buat-buatan aja sesuai kreasi kalian ya. Ini bebas sekreatif kalian aja. Bentar, fokus juga. Wah, ya kurang lebih seperti inilah buat awan. Kalau udah kurang lebih seperti ini ya, nggak mirip-mirip banget juga nggak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian pilih merge visible untuk menggabungkan layer-layer bulatan tadi menjadi satu. Jadi kayak tadi kita pilih kan ini masih layernya masih sendiri-sendiri, supaya jadi satu, supaya nanti bisa di copy dan dipindahkan ke background yang ini tadi. Kita pilih, kan kita harus menjadikan satu terlebih dahulu lah. Kita nanti pilih layer, kemudian merge visible, kita klik. Nah, kan jadi satu kan. Kemudian kita pilih yang magic wand tool ini, kita pilih awannya, kita Ctrl C, langsung kita ke background yang ini tadi, kita langsung Ctrl V. Nah, jadi deh. Gabungkan gambar awan hitam ini dengan desain background menggunakan cara salin. Oke, yang udah.
setelahnya digabung pada desain background tambahkan jadi kita akan membuat tampilannya seperti ini. Kita kreasikan aja ya. Jadi kita kan ini masih kecil, kita cara mengecilkan atau memperbesarkannya dengan cara Ctrl T. Nah, ini kan ada petunjuk untuk membesarkan, kita besarkan aja. Aduh, oke, kita besarkan. Gini kan awannya ini masih di atas dari layar yang kotak ini. Kan di sini contohnya awannya ada di belakang bagian yang kotak ini. Mas, gimana caranya untuk supaya awannya di belakang? Nah, ini caranya. Yang layar awannya ini tadi, yang ini kita geser atau klik tahan, geser ke bawahnya layar kotak tadi, klik. Nah, jadi di belakang kan. Kita coba edit terlebih dahulu ya supaya rapi. Kita coba agak geser kotaknya agak ke bawah, kemudian awannya kita geser-geser juga. Oke, udah kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, lanjut aja. Setelah digabungkan ini, tambahkan bulatan-bulatan kecil. Oke, kita akan menambahkan bulatan-bulatan kecil di samping kanan kirinya dengan ellipse tool yang tadi. Kita klik shift dan klik kiri mouse. Bebas sih bulat-bulatannya, sesuai kreasi kalian aja. Udah kayak gini juga nggak apa-apa. Ke close sebentar, lanjut langsung ke 20. Sekarang desain background dan konten situs sudah jadi. Selanjutnya membuat desain menu. Langkah pertama, buat bidang persegi dan rectangle tool dan letakkan di bagian atas desain konten. Lebarnya selebar desain konten yang 640 pixel, kemudian tambahkan background overlay. Oke, kita akan membuat ini kotak untuk menu. Ini untuk meletakkan menu, jadi kita akan membuat kotak ini dengan variasi warna merah tua dan hitam. Oke, kita coba aja langsung. Kita pilih rectangle tool, kemudian kita gambar di sini. Kurang lebih seperti ini. Oh, masih di belakang ternyata. Kita kalau masih di belakang nih, caranya sama kayak yang tadi. Kita naikkan supaya layarnya di atas layar yang kotak putih itu tadi. Nah, jadi di atas kan. Kita geser ke atas. Warnanya masih hitam. Sebentar, kita rapikan terlebih dahulu. Kurang besar sedikit. Oke, kalau udah kita gradasikan warna merah tua dan hitam. Caranya sama kayak yang tadi. Kita klik 2 kali bagian layar rectangle, kemudian pilih yang gradient overlay, klik yang negatif. Kalau negatif 90, kita buat negatif 90, kemudian klik gradient untuk mengganti warnanya. Warnanya hitam dan merah. Jadi kita ubah warnanya, variasi warnanya di sini merah,
Nih cara ubahnya, klik kotakan yang ada di sini, kotak ini. Kemudian color, kita pilih warna merah, merah tua, kurang lebih ini ya, merah tua. Kita klik OK aja. Kemudian ini untuk mengubah warna menjadi hitam. Oke, jadi warna variasinya merah dan hitam. Klik OK aja. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah hasilnya sama, langsung ke langkah selanjutnya, yaitu tambahkan sekali lagi bidang, tetapi kali ini menggunakan rounded rectangle tool. Letakkan di pojok kiri atas yang nanti akan menjadi kotak pencarian. Beri gradasi warna seperti sebelumnya. Oke, kita akan membuat ini untuk menu pencarian. Jadi di atasnya ini kita buat rounded rectangle tool. Caranya gini, kita akan buat kotak di sini ya untuk menu pencarian. Kita pilih yang rounded rectangle tool. Nah, ini kemudian kita buat, kita warnanya putih aja biar kelihatan. Coba kita buat seginilah, kurang lebih segini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Lah ini kan masih di atas, supaya rapi kan kayak buatnya kayak gini supaya rapi kan. Ini harus di belakang kotak yang warna merah yang baru aja kita buat tadi. Nah caranya itu gini, kita geser yang layer yang rounded tadi di bawah rectangle, layar rectangle. Jadi yang kotak rounded tadi di bawahnya kotak rectangle. Kita rapikan dulu ya, kita ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian beri gradasi warna. Oke, kita warnanya sama kayak yang tadi, gradient overlay. Kemudian kita buat min 90, warnanya hitam dan merah. Oke, kita ubah menjadi hitam. Oke, oke, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Kemudian next, tambahkan logo situs Anda sehingga bagian atas menu tampak seperti berikut. Oh belum, seperti sebelumnya, dan tambahkan ikon pencarian di atas. Oh jadi nanti kita menambahkan ini logo pencarian ini, search, kemudian tambahkan pula logo situs Anda. Kan ini tadi materinya tentang mendesain situs web. Jadi kita masukkan logo situs Anda, terserah nih, kita coba ya. Saya contohkan kayak punya saya. Jadi kita akan tambahkan logo search-nya. Saya sudah punya logo search-nya yang ini. Kita langsung seret ke Photoshop aja. Kita masukkan. Sebentar. Kita dari open aja. Open, kemudian kita cari logo search. Open. Nah ini kita pindahkan ke sini. Logo search-nya sebentar, ini dia logo search-nya. Kita kecilin, kita sesuaikan dengan ukuran kotak tadi yang udah kita buat. Kita sesuaikan. Kalian browsing aja di Google logo search
.png gitu, banyak nanti munculnya formatnya .png supaya nanti nggak ada background putihnya, supaya kayak langsung bisa dimasukkan ke Photoshop. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tambahkan logo. Lah, ini logo, kita akan tambahkan logo di sini. Saya pakai logo open yang ada aja, yang ada di sini. Fkeep, kita pakai Fkeep. Kita pindahkan ke sini. Logo Fkeep kita pindahkan ke atas sendiri. Oke. Ctrl T supaya mengubah ukurannya jadi bisa. Kita besarkan, enter, geser, rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya desain web kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Simpan, udah ya, ini tadi udah selesai. Dan simpan file Photoshop layout situs Anda menggunakan menu file save. Pastikan file Anda tersimpan dengan akhiran PSD. Jadi kalau udah kayak gini ini udah selesai ini tadi cara-cara dalam mendesain situs web. Kemudian tinggal kita simpan file save as. Kita save dengan formatnya PSD. Jadi nanti kalau kalian gunakan lagi ini nanti kan file ini nanti bakal digunakan di bab selanjutnya. Jadi nanti bab 5 masih menggunakan file ini lagi. Jadi kita simpan dengan format PSD supaya nanti bisa diedit di Photoshop lagi. Kita simpan save. Lah udah tersimpan kan. Kalau udah ya udah, kita udah selesai bab 4 ini. Jadi hanya seperti itu ya praktikum kita hari ini. Jangan lupa di screenshot setiap kegiatannya, setiap langkah-langkahnya di screenshot. Nggak harus semua sih, minimal berapa ya, minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, minimal 15 lah, ada 15 screenshot untuk kegiatan 4. Untuk bab 4 ini minimal ada 15 screenshot. Kemudian dikirim di psikologi. Jangan lupa ngirim psikologi karena aslabnya nanti absennya lewat psikologi. Jadi siapa yang nggak ngumpulin ya berarti dianggap nggak masuk. Gitu aja. Jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Ini bab 4 ada tugasnya. Laporannya juga dibuat, lapraknya nanti ngumpulinya pas kita bertemu tatap muka. Sekian praktikum bab 4 hari ini. Apabila ada kata-kata dan cara penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.